Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Titi Retnorinasi sebagai host podcast Skansabes. Kali ini kita bersama Ibu Eti Purnaningsih selaku Kaprodi MPLB. Ibu, gimana sih MPLB itu? Baik, MPLB itu sendiri itu dulunya sering disebut dengan Program Keahlian Administrasi Perkantoran atau yang sering disebut dengan OTKP. Seiring bertambahnya waktu, itu kan ada pergantian kurikulum ya, menjadi kurikulum merdeka, OTKP itu berubah menjadi MPLB. Nah, MPLB itu sendiri itu dibagi lagi menjadi dua konsentrasi, yaitu konsentrasi manajemen perkantoran dan manajemen logistik. Nah, antara OTKP dan MPLB itu sendiri tentunya ada perbedaan. Kalau dulu itu OTKP pure materinya itu tentang pekerjaan kantor, kalau MPLB itu 75% itu mengenai pekerjaan kantor dan 25% itu mengenai manajemen logistiknya. Itu seperti itu. Yang dipelajari di MPLB itu apa aja sih, Bu? Yang dipelajari di MPLB itu banyak sekali ya. Kita mulai dari yang kelas 10 dulu ya. Di kelas 10 dulu itu kita mempelajari yang pertama tentang peralatan kantor. Itu kita dikenalkan mengenai opener, terus filling kabinet itu apa, terus pelubang kertas atau yang sering kita sebut dengan perforator, terus filling tray, map gantung, dan masih banyak lainnya. Terus yang kedua mengenai teknologi perkantoran. Nah, ini tentunya yang kaitannya dengan aplikasi yang menunjang pekerjaan kantor. Misalnya seperti Microsoft Word, itu kan untuk membuat surat menyurat ya. Terus untuk Excel-nya itu untuk membuat laporan kas kecil. Sedangkan untuk PowerPoint-nya itu nanti menunjang materi dalam pembuatan rapat presentasi. Itu seperti itu. Terus yang ketiga yaitu mengenai rantai pasok. Nah, rantai pasok itu sendiri itu nanti kaitannya dengan logistik. Gitu. Nah, di kelas 2 itu nanti kita mempelajari tentang korespondensi. Nah, korespondensi itu sendiri itu banyak sekali ya, Mbak. Mulai dari mengonsep surat, terus penomoran surat, terus buku agenda itu untuk surat masuk dan surat keluarnya. Nah, setelah surat dibuat kan surat itu enggak begitu saja diletakkan ya atau dibuang atau ya semberahan namanya itu enggak. Tentunya itu nanti akan diarsipkan. Di situ juga kita mempelajari tentang kearsipan. Nah, nanti untuk kearsipan itu sendiri yang kita pelajari itu ada 5 sistem kearsipan. Yang pertama yaitu sistem abjad, yang kedua itu sistem kronologis atau tanggal, yang ketiga itu sistem geografis atau sistem wilayah, yang keempat sistem nomor, dan yang kelima sistem pokok masalah. Nah, tentunya setiap instansi itu menggunakan sistem yang berbeda-beda. Misalnya kayak sekolahan nih, itu nanti bisa menggunakan sistem kepegawaian. Karena apa? Karena menyangkut banyak orang. Seperti itu. Selain itu juga nanti kita akan mempelajari tentang rapat. Lah, apa saja sih yang perlu disiapkan dalam rapat itu? Tentunya misalnya membuat undangan. Terus yang kedua, membuat daftar hadir. Terus yang ketiga, membuat notula. Tuh. Dan untuk kelas 3 itu sendiri, kita mempelajari tentang keuangan. Ya, jadi jangan takut misalnya kalau kalian itu tidak diterima di jurusan akuntansi, itu di jurusan MPLB itu kita juga belajar tentang keuangan. Itu. Juga nanti kita mempelajari tentang sarana prasarana, itu dari proses penyimpanannya, terus pendistribusiannya, penghapusannya, itu seperti apa kita pelajari. Juga untuk kepegawaiannya, kita mempelajari tentang bagaimana sih cara rekrutmen itu, terus diajari juga tata cara wawancara itu seperti apa. Itu. Selain itu juga kita diajari tentang humas. Lah, humas ini nanti kita itu seperti membuat schedule-nya pimpinan ya. Perjalanan dinas pimpinan itu kita rekap itu jadi satu. Itu seperti itu kurang lebihnya. Yang untuk peluang kerja MPLB itu bisa masuk apa aja sih, Bu? Ya, kembali ke peluang kerja itu sendiri ya. Seperti yang tadi sudah saya jabarkan, itu kan untuk materi yang kita pelajari banyak sekali nih.
Kayak misalnya kepegawaian. Nah, kepegawaian di situ kan kita diajari tentang rekrutmen, wawancara. Lah ini peluang kerjanya bisa menjadi HRD itu. Terus kita juga diajari cara menerima tamu. Itu kan berarti kita bisa menjadi seorang resepsionis gitu. Selain itu juga bisa menjadi admin kantor atau back office, itu seperti itu. Wah, ternyata jurusan MPLB itu keren ya, bisa kerja di perkantoran. Oh iya, Bu, tujuan MPLB itu apa sih? Ya, tadi kan sudah saya sampaikan ya peluang kerjanya itu seperti apa. Lah ini kita kembali ke tujuan dari jurusan MPLB itu sendiri, yaitu menciptakan agar anak-anak itu siap kerja. Nah, dengan cara apa? Dengan cara itu nanti di akhir jenjang itu di kelas 3 itu diadakan uji kompetensi, di mana uji kompetensi itu nanti anak-anak itu dinyatakan kompeten atau tidaknya. Dan itu nanti untuk anak yang dinyatakan kompeten itu nanti akan mendapatkan sertifikat BNSP. Selain itu juga membantu para siswa untuk menjadi seorang yang profesional. Tentunya masih dalam batasan menengah ya, nggak kayak di kampus kayak gitu, enggak. Gitu. Terus kalau misalnya kelas 12 kan ada ujian Ibu. Ujiannya itu gimana sih? Untuk ujiannya sendiri seperti yang tadi sudah saya sebutkan di materi yang dipelajari ya. Nah, itu nanti ada kurang lebihnya itu 8 jenis pekerjaan gitu. Tapi nggak usah takut. Biasanya banyak anak-anak bilang paling menakutkan itu jurusan MPLB ujiannya karena paling banyak pekerjaannya, itu nggak usah takut. Kuncinya hanya satu, yaitu amos. Asal manut ora susah. Gitu. Baik, Ibu, bila ada kesan atau pesan silahkan disampaikan. Baik. Di sini saya akan menyampaikan 3 pesan ya. Yang pertama yaitu untuk anak-anak saya yang masih kelas 10 sampai kelas 12 itu belajarnya yang giat. Jangan pantang menyerah karena keadaan, karena hidup itu butuh perjuangan. Ya. Terus yang kedua, untuk para alumni di sana, saya sering dikontak sama alumni ya. Bu, bahwasanya saya ada seleksi nih untuk administrasi. Kadang mereka kurang pede lah itu. Saya sering meyakinkan mereka dicoba dulu, masalah hasil itu nanti belakangan itu seperti itu. Dan untuk yang ketiga, untuk para adik-adik yang mungkin mau bergabung ke jurusan MPLB ya, yang pengen kerja di kantoran, pengen kerja di perusahaan, itu memang pas untuk cocoknya masuk ke jurusan itu. Ya. Itulah sekilas tentang prodi MPLB. Terima kasih untuk Ibu Eti atas waktunya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.